Agustus 2025. Nah, di sini banyak banget UMKM yang ikut serta guys. Nah, kalian mau tahu apa aja? Ikuti keseruannya. Bye bye. Nah teman-teman, sekarang kita lagi berada di salah satu stand yang ada di Expo 2025. Nah, bisa dilihat di sini nama standnya Kanvologic. Nah, di sini kita udah bersama ownernya langsung nih. Boleh Mbak perkenalkan dirinya? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Naftali, bisa dipanggil Lili aja. Kebetulan saya juga salah satu karyawan yang mengelola Kanvologic gitu. Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, awal berdirinya itu Kanvologic itu gimana sih Mbak? Oke, kalau untuk awal berdirinya itu di tahun 2019, awal-awal Covid itu, karena kan dari segi usaha ini semuanya susah ya kalau zaman Covid. Jadi kita mencari apa sih yang kira-kira sesuai sama keahlian kita dan juga bisa dilakukan secara online aja tanpa harus bertatap langsung sama orang gitu. Jadi ya di sana. Kenapa Mbaknya milih ini? Kenapa milih Kanvologic? Boleh dijelaskan dulu Kanvologic ini apa sih? Gitu? Kalau Kanvologic ini kan ada unsur dari Canva dan Logic. Jadi kita base-nya memang dari produk-produk tas yang berbahan dari kanvas. Jadi kebanyakan pakai bahannya kanvas, dan juga rata-rata kita handmade dari proses pembuatannya satu persatu, dan jenisnya itu limited. Dan kenapa kita pilih dari segi tas itu karena memang sesuai dengan keahlian aja sih Kak, dan juga minat. Dan pada saat itu memang kebanyakan kan model-model tas tote bag, jadi dari sana kita mulai untuk bikin yang sesuai dengan seperti itu. Berarti Mbak melihat waktu itu lagi marak-maraknya tote bag apa segala macam, jadi ngambilnya itu gitu. Oke, mungkin bisa dilanjut teman saya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini Mbak, untuk usahakan Kanvologic ini modalnya dari mana dulu ya Mbak? Kalau untuk modalnya sih 100% modal pribadi ya, jadi dari kantong pribadi. Dan juga kalau untuk bahan-bahannya kan mungkin karena memang dari awal minatnya ke sana, jadi sudah ada beberapa bahan yang tersedia di rumah, jadi ambil dari sana aja sih gitu. Kalau selama menjalani usaha ini nih, udah berapa sih karyawan? Kan kata kakak sendiri kan udah dimulai dari tahun 2019. Kalau untuk sekarang udah berapa sih karyawan yang menjalani kegiatan ini Kak? Kalau untuk karyawan sendiri sih baru ada 2 orang, saya sama yang di belakang itu. Karena kalau untuk owner aslinya kan memang sebenarnya kakak yang di belakang, cuman beliau lebih ke produksinya. Kalau saya kan lebih ke kalau ada booth seperti ini kita bantu buat jualan gitu aja sih. Oke Kak, kan produk kakak ini banyak ya. Bagaimana kakak bisa menetapkan harga-harga per produknya Kak? Kalau untuk harga sih kita tetapinya tergantung sama bahan, model, sama ukurannya. Jadi kalau misalkan memang pakai bahan yang mahal dan proses pembuatannya itu sulit, kita memang harga range-nya agak lebih mahal dari yang lain kayak gitu. Oh, berarti tergantung bahan yang... Iya, tergantung bahan. Kan kalau kain itu kan harganya macam-macam ya. Ada yang 20.000 sudah dapat 1 meter, ada yang 100.000 baru dapat 1 meter. Dan dari sana diputuskan untuk kira-kira nih satu tas butuh bahan seperti apa dan harganya seberapa, butuh kainnya seberapa banyak. Nanti dari sana baru ditetapin gitu. Kalau ini kan ada tote bag, ada keychain juga. Menu produk-produk andalan atau utamanya itu apa ya? Kalau yang andalan sih kita ada yang ini Kak, ini messenger tote bag. Jadi dia tote bag yang apa ya istilahnya, kalau untuk anak muda kan sukanya yang banyak, muat banyak. Jadi bisa dibawa ke kampus buat taruh laptop gitu-gitu kan muat. Kalau saya pribadi memang pakainya yang ini, dan ini udah terbukti buat bawa barang banyak itu aman gitu. Oh, berarti keunikan dari produk Kanvologic ini Ya, messenger tote bag ini. ada nggak rencana untuk membuat atau mengembangkan produk-produk baru? Kalau untuk produk baru ini masih jalan terus, dan yang bakal banyak diproduksi itu model-model kayak bag charm gitu. Kan sekarang banyak yang pada pakai bag charm gitu ya, boneka ataupun gantungan-gantungan kecil-kecil gitu. Sekarang lagi banyak ke sana sih Kak. Bag charm Ya. Oke Kak, langsung saja. Gimana sih kakaknya dalam memasarkan tote bag-nya, atau strategi pemasaran kakak itu gimana, dan target pasarnya itu siapa-siapa aja sih? Kalau untuk target pasarnya sendiri sih kita semua umur ya, semua kalangan.
Dan untuk strategi marketingnya sendiri memang base-nya masih online melalui Instagram dan juga Shopee. Tapi kita juga mulai coba untuk datang-datang ke event seperti ini, jadi kan orang lebih banyak kenal produknya. Dan sebetulnya kalau untuk produk tote bag itu apalagi untuk kalangan ibu-ibu kan lebih gampang kalau event offline seperti ini ya, karena mereka kan kalau untuk online agak susah untuk pahamnya dan juga takutnya mungkin mereka kayak takut ini produknya palsu atau gimana kok harganya tinggi tapi sederhana gitu modelnya. Jadi gitu sih Kak. Gimana kalau seandainya nih Kak, ada pesaing atau kompetitor lain yang punya produk yang sama dan menetapkan harga yang sama seperti brand Carvalogic ini Kak? Kalau pesaing itu kan banyak ya, jadi mereka juga variasinya juga banyak dan lebih modelnya juga lebih variatif ya. Cuman kalau kita sih menanggulanginya dengan bikin produk yang lebih unik lagi, dan kita tekankan bahwa produk kita tuh 100% handmade. Jadi cuman modelnya ada satu itu aja, jadi kita jarang mengulang model yang sama gitu. Baik Mbak, saya mau bertanya, mungkin selama ini pas pembangunan Carvalogic ini mungkin ada kesulitan yang dialami, mungkin apa saja kesulitannya Mbak? Kalau kesulitannya ada sih Kak, kan kita ini dasarnya belum menguasai strategi marketing yang terlalu tinggi ya. Jadi apalagi kalau saya pribadi kan masih kuliah, jadi untuk marketing itu masih dalam proses pembelajaran, dan itu lumayan ngaruh ke proses marketing kita karena kita belum bisa 100% menggunakan dan mengoptimalkan dari segi sosial media sih Kak, kayak gitu. Mungkin untuk pencatatan laporan keuangannya bagaimana ya Mbak? Kalau laporan keuangan sendiri sih kita masih standar aja ya, seperti pencatatan pembukuan biasa aja, dan kebanyakan masih dilakukan manual sih, belum pakai aplikasi atau apapun itu. Oke, yang saya tangkap tadi ini usahanya masih berbasis online gitu ya Mbak? Ya betul. Nah, kalau kedepannya kira-kira Mas mau ada dibuka secara offline kah, atau mau buka cabang baru atau gimana gitu Kak? Kalau dalam waktu dekat sih kita masih cari-cari event aja sih Kak. Kalau untuk menetap di satu tempat kita belum ada rencana ke sana, karena kan lebih enak tuh sebetulnya memang lompat-lompat lah cari tempat yang lain karena lebih menjangkau orang banyak juga gitu. Oke. Kalau boleh nih di sini Kakak promosiin IG-nya apa, Shopee-nya apa gitu. Kalau untuk Instagramnya sendiri bisa di-follow ya teman-teman, ada di Carvalogic ini. Carvalogic tulisannya CANVOLOJIK. GIC, salah, maaf. Dan kalau untuk marketplace-nya kita ada di Tokopedia dengan nama yang sama, atau nanti bisa di Instagram itu udah ada keterangannya lengkap, itu dari mulai WA, marketplace-nya juga ada. Jadi nanti kalau misalkan dari Instagram itu biasanya langsung diarahin ke WA buat misalkan mau custom atau mau pilih katalog gitu. Cuman kalau memang yang di Tokopedia itu kebanyakan masih by request aja sih Kak, belum bener-bener katalog yang ada, karena kita kan sebetulnya biasanya tuh custom, jadi misalkan ada model apa, pengen yang model seperti apa, warna seperti apa, ukuran seperti apa, itu bisa disampaikan. Nanti harganya juga range-nya bisa berubah tergantung sama pemesanan gitu. Oh, keren banget ya teman-teman. Jadi kayak di sini itu kita bisa custom, bisa sesuai kemauan teman-teman. Terima kasih banyak Mbak atas waktunya. Dan jangan lupa buat follow Instagram Carvalogic, dan jangan lupa belanja di stand Expo 2025. Bye bye.